Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Pada kehidupan norma baru ini, penggunaan pelitup muka sama ada jenis pakai buang atau fabrik sangatlah penting dalam membendung penularan virus COVID-19. Cara memakai pelitup muka adalah sangat penting. Ramai yang tidak memakai pelitup muka dengan betul. Ilyas, kita tidak boleh pakai pelitup muka di bawah hidung. Salah tu. Bukan begitu, Ilyas. Lihat bagaimana Sheila memakai pelitup muka. Pastikan ianya menutup hidung dan mulut sepenuhnya. Pemakaian pelitup muka yang betul dapat mengurangkan risiko jangkitan. Ramai yang tidak tahu cara menyimpan pelitup muka yang betul, terutamanya semasa makan. Kita tidak boleh meletakkannya di bawah dagu ataupun disangkut pada telinga. Disisip di lengan atau siku pun tidak boleh. Contohilah Alia yang menyimpan pelitup mukanya dalam beg plastik. Pelitup muka wajib dipakai di tempat-tempat awam. Setiap orang mesti memakai pelitup muka semasa berada di luar rumah. Lupa? Rimas? Jangan dijadikan alasan untuk tidak memakai pelitup muka. Jangan leka dan alpa. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaianlah seperti anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain
sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua bersemangat dan kita semua dalam keadaan sehat untuk memulakan ibadah pada hari ini. Mari kita semua berdiri, mari kita persiapkan hati untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh firman-Mu yang hidup, memberi
berkuasa, Raja pemenang yang memerintah di dalam hidupmu, di dalam hatimu, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya! Sama-sama nyanyikan. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya.
Angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu, Yesus, pandanglah Dia. Yesus Kristus Tuhan, Raja yang mulia dan luhur. Oh, agunglah namamu Tuhan, tinggikan Dia, besarlah Tuhan. Jesus, sama-sama nyanyikan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh Yesus, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Bapa dalam kerajaan syurga, kami mau berdoa untuk jemaat di FCC. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau akan menggerakkan hati kami untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Saya berdoa Bapa supaya jemaat Tuhan ada kerinduan, kehausan untuk mencari Engkau, membaca firman Tuhan dan berdoa. Kami berdoa supaya melalui pembacaan firman kami setiap hari, kami mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sistem pendidikan di negara kami Malaysia. Kami ucap berkat Tuhan untuk sistem PDPR yang sedang berlangsung di Malaysia ini. Kami bersyukur Tuhan kerana walaupun sekolah tutup, tapi sekolah masih boleh dilaksanakan secara dalam talian. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau berkati guru-guru yang terlibat, kasih hikmat, kasih kekuatan, supaya mereka tahu bagaimana untuk mengendalikan kelas mereka dengan baik. Dan berkati ibu bapa serta anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid, supaya mereka juga sama-sama Tuhan berusaha untuk membuat yang terbaik, datang ke kelas dan belajar. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami serahkan Tuhan dua bahan doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara dan saudariku. Sungguh satu anugerah untuk dapat kembali menyapa Anda dan melayani Anda dalam ibadah Church Online Platform. Kami percaya melalui pujian penyembahan serta firman Tuhan yang akan dikongsikan sebentar lagi sudah pasti menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyambut kawan baru dan juga pelawat yang mengikuti ibadah kami hari ini. Mari kenalkan diri Anda di ruangan public chat kami. Berikan kami peluang juga untuk berkenalan dengan Anda. Anda boleh menekan kotak kali pertama mengikuti ibadah. Selanjutnya, isikan borang komunikasi yang telah disediakan. Kami akan terus menghubungi Anda supaya kami boleh menyalurkan Anda ke kelompok sel, persekutuan komuniti rohani yang membangunkan iman kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih kerana memilih FCC. Saudara dan saudariku, pada musim yang sangat mencabar ini, kita perlukan pribadi yang boleh berdoa bersama dengan kita. Kita perlukan satu ruangan untuk mengongsikan keperluan dan beban kita. Kita rindu momen di mana kita boleh bercakap dari muka ke muka. Kita rindu untuk didengar dan juga diperhatikan. Kami peduli.
Kami peduli terhadap kerinduan Anda. Kami juga peduli terhadap keperluan dan beban Anda. Kami bahu berdoa bersama saudara dan saudari. Oleh kerana itu, kami akan mengaktifkan sebuah ruangan sokongan doa Zoom selepas sahaja ibadah ini selesai. Bagaimana caranya? Di akhir ibadah ini, pautan sokongan doa Zoom akan tertera di ruangan public chat. Kami menjemput Anda untuk menekan pautan tersebut. Sila pastikan Anda mempunyai akaun Zoom. Di ruangan Zoom ini, Anda akan dikhususkan di sebuah bilik bersama dengan pendoa syafaat yang akan mendengar, memerhatikan dan berdoa bersama Anda. Yesus mengatakan bahawa kalau ada 2 orang sepakat berdoa, doanya akan dijawab oleh Bapa, dan doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya melalui ruangan sokongan doa Zoom ini, kita semua akan dikuatkan. Jemaat Tuhan, saya mewakili pihak gereja bersyukur kepada Tuhan untuk saudara dan saudari semua. Setiap minggu kita diajar, didorong dan dicabar untuk memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Ini adalah sebahagian daripada ibadah kita. Oleh itu, kita harus taat. Sungguh pun keadaan sangat berat. Setiap minggu apabila kami mengemas kini jumlah pemberian dan persepuluhan daripada saudara dan saudari, kami memuji Tuhan. Anda masih setia. Anda berjuang mentaati firman Tuhan dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Anda adalah pengikut Kristus yang baik. Terima kasih kerana setia. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 berkata, "Lakukanlah kewajipanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Berbahagialah mereka yang setia kepada Tuhan." Mari saudara dan saudari, kita setia dalam pemberian kita. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu, segala sesuatu adalah pemberian daripadamu. Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar pembacaan firman Tuhan yang pertama dan kedua, dan seterusnya kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 13 ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Roma pasal 13 ayat yang ke-11.
Kamu tahu bahwa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur, karena kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu, ketika kita baru beriman. Malam sudah hampir berlalu dan siang hampir tiba. Oleh itu lucutkanlah segala kerja kegelapan dan kenakan kelengkapan senjata cahaya. Ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan percabulan, singkirkan pergaduhan dan iri hati. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata dan jangan hidup mengikut sifat tabii untuk memuaskan hawa nafsu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 7 ayat 24 hingga 37. Bersama kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Markus pasal 7 ayat yang ke-24. Kemudian Yesus pergi dari situ ke kawasan berdekatan kota Tairus, lalu masuk ke sebuah rumah. Dia tidak mahu orang tahu dia ada di situ, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan diri. Ibu kepada seorang anak perempuan yang dirasuk roh jahat telah mendengar tentang Yesus, lalu segera datang kepadanya dan sujud di hadapannya. Wanita itu seorang Yunani, dia berasal dari daerah Fenisia di Syria. Dia memohon Yesus menghalau roh iblis yang merasuk anaknya. Yesus menjawab, "Anak-anak harus diberi makan dahulu. Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing." "Benar, Tuan," jawab wanita itu. "Tetapi anjing di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak." Maka Yesus berkata kepadanya, "Kerana jawabanmu itu, pulanglah. Roh iblis sudah keluar daripada tubuh anakmu." Apabila ibu itu pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sedang berbaring di katil dan tidak lagi dirasuk roh iblis. Selepas itu Yesus meninggalkan daerah Tairus, meneruskan perjalanan ke Laut Galilea melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah 10 kota. Di sana seorang bisu tuli dibawa kepadanya dengan permohonan agar Yesus meletakkan tangannya padanya. Yesus membawanya ke samping jauh daripada orang ramai itu, lalu memasukkan jarinya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemudian dia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Selepas itu dia mengadah ke langit, lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada orang itu, "Ephata," artinya terbukalah. Serta merta telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih. Lalu dia bertutur dengan baik. Yesus melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesiapapun, tetapi semakin Yesus melarang, semakin mereka menceritakannya. Mereka sungguh heran dan berkata, "Dia melakukan segala-galanya dengan baik sekali. Dia membolehkan orang tuli mendengar dan orang bisu berkata-kata." Inilah Injil Kristus. Shalom semua. Semuanya karena anugerah Tuhan kita masih dapat beribadah bersama-sama. Sungguh pun di tempat yang berbeza. Namun saya percaya bahwa dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon Roh Kudus membimbing kita, menegur kita, mengajar kita, dan kita mengharapkan agar pemikiran kita mengalami transformasi melalui khotbah yang akan kita dengar hari ini. Bapa kami di surga Tuhan, saya menyerahkan Bapa di surga Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus, Engkau lah Tuhan menjamah hati kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dinyatakan dalam hati kami, supaya informasi ini Tuhan dapat membantu kami untuk mengenal Engkau. Dan biarlah kami Tuhan diberikan inspirasi untuk terus mengikut Engkau, dan hidup kami mengalami transformasi dalam Engkau. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapilah hamba-Mu. Kiranya setiap kata-kata yang keluar daripada bibir hamba-Mu adalah kurnia daripada Roh Kudus. Pimpin hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita masih lagi di surat Paulus kepada jemaah di Roma. Petikan yang kita akan kupas hari ini adalah Roma pasal 13 ayat 11 hingga 14.
Judul yang diberikan adalah hal ini harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan. Tunjuk kepada kiri kanan kamu, sekiranya Anda bersama dengan sesiapa saja, katakan pada dia, hal ini harus kamu lakukan. Nah, dalam Roma pasal 13 ayat 11e dalam terjemahan Indonesia, terjemahan baru, Paulus berkata, hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, saudara-saudari, pandemik COVID-19 telah memperkenalkan kepada kita amalan 3W. Kan? Amalan 3W di mana dikatakan bahwa kita harus kerap cuci tangan. Apalagi kita harus pakai pelitup muka. Kemudian apalagi kita harus memperhatikan tanda-tanda amaran. Nah, hal ini atau amalan 3W ini harus kita lakukan. Jika tidak diamalkan, maka kita akan dijangkiti virus corona dan seterusnya kita juga akan membawa jangkitan kepada orang lain. Nah, dalam konteks Roma pasal 13 ayat 1 hingga 10, Paulus memberikan amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 hingga 7, Paulus berkata, hal ini kamu harus lakukan. Tunduklah, hormatilah pihak berkuasa atau pemerintah. Amalan ini tidak terhad kepada pemerintah seperti kerajaan, tetapi juga orang-orang yang di atas Anda, saudara-saudari. Di atas Anda, orang atasan Anda, orang tua Anda, majikan Anda, guru-guru Anda, ataupun pemimpin-pemimpin rohani Anda. Kemudian Roma pasal 13 ayat 8 hingga 10, minggu lepas kita sudah melihat ini, Paulus berkata bahwa hal ini kamu harus lakukan. Kamu harus mengasihi sesamamu. Kita harus mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Secara ringkasnya, hal yang kita harus lakukan atau amalkan menurut konteks Roma pasal 13 ayat 1 hingga 10 adalah 2M. 2M yaitu mematuhi pemerintah dan M yang kedua ialah mengasihi sesama kita. Nah, dalam Roma pasal 13 ayat 11 hingga 12 yang akan kita belajar hari ini, kita tidak membahas tentang 2M tadi. Mematuhi pemerintah dan juga mengasihi sesama kita. Kita tidak bahas sebab ini sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi apa yang membawa kita bersama-sama ialah kita akan melihat bersama alasan, sebab mengapa kita harus melakukan hal ini. Mengapa kita harus melakukan 2M sebentar tadi. Mengapa harus kita melakukannya? Nah, mengapa kita harus melakukannya? Hal ini untuk menjawab soalan ini, kita harus mengetahui waktu kita sekarang. Kita harus mengetahui waktu kita sekarang. Dalam Roma pasal 13 ayat 11 hingga 12e dikatakan bahwa kamu tahu bahwa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur. Karena kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu ketika kita baru beriman, malam sudah hampir berlalu dan siang hampir tiba. Nah, kembali kepada pandemik COVID-19. Mengapa kita harus mengamalkan 3W? Karena kita mengetahui bahwa waktu sekarang adalah pandemik COVID-19. Kita harus senantiasa berjaga-jaga supaya tidak dijangkiti dan menjadi penjangkit. Memang penting untuk kita mengetahui bahwa sekarang ini adalah waktu pandemik COVID-19. Tetapi saudara-saudari, lebih penting lagi untuk kita harus mengetahui waktunya Tuhan. Terutamanya waktunya Tuhan sekarang ini. Sebab waktu sekarang ini adalah waktu yang sangat-sangat mendesak. Ya adalah waktu, ini adalah waktu kesempatan bagi setiap kita. Ini adalah waktu untuk kita membuat keputusan untuk bertindak. Nah, dalam petikan ini Paulus mengatakan bahwa kamu tahu bahwa sudah sampai waktunya kamu bangun dari tidur. Nah, saya yakin kita pernah menggunakan penggarah waktu ataupun alam supaya kita dapat bangun dari tidur seperti yang sudah kita tetapkan. Nah, secara rohani
alam ataupun penggara waktu sedang berbunyi, tanda bahwa waktu sekarang ini benar-benar mendesak dan sangat-sangat penting. Waktu yang kita hadapi, yang kita ada sekarang ini adalah benar-benar mendesak, benar-benar penting. Inilah waktunya kita tidak perlu lagi acuh tak acuh atau bersantai-santai dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Sebab Paulus mengatakan bahwa kini penyelamatan lebih dekat lagi kepada kita daripada dahulu. Yang bermaksud bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang untuk kedua kalinya. Kedatangan Yesus kedua kali bukan lagi untuk melayani, dan memberikan pengampunan. Tetapi dia datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan mereka yang tidak percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kedatangan Yesus kedua kali adalah sesuatu yang kita nantikan, adalah sesuatu yang kita inginkan. Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu memberikan kita kemuliaan. Amin. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 18 dikatakan, aku menganggap bahwa penderitaan kita sekarang terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kemuliaan. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus menulis surat Roma pada abad pertama. Dan orang-orang percaya pada waktu itu berhadapan dengan pelbagai penderitaan dan penganiayaan karena mereka mengikut Yesus. Nah, mungkin ada di antara kita di saat ini juga sedang menderita disebabkan oleh sakit penyakit. Tambahan sekarang ini kita berhadapan dengan COVID. Sudah tentu mungkin kita yang terkena ataupun keluarga kita terkena, ataupun mungkin sekarang kita rasa teraniaya secara mental, tertekan secara mental dan sebagainya. Nah, saudara-saudari, jangan heran karena ini adalah waktu dan keadaan yang harus kita alami sekarang. Jadi jangan Anda kehilangan iman disebabkan oleh persekitaran yang kita alami saat ini. Kita harus bertahan sebab Yesus tidak lama lagi datang untuk menyelamatkan kita daripada segala penderitaan yang kita alami di dunia ini. Jadi orang yang tetap bertahan dalam penderitaan akan beroleh. Amin, saudara-saudari. Orang yang tetap beriman, percaya kepada Tuhan sampai dia datang kembali, percaya, dia akan beroleh kemuliaan ataupun upah yang kita terima itu lebih besar daripada penderitaan yang kita akan alami. Jadi bertahan dengan keadaan ataupun waktu yang kita alami hari ini. Nah, itulah sebabnya Paulus juga memberikan amaran supaya bangun dari tidur. Yaitu bangun dari kemalasan rohani kita. Harus berhenti dari terlibat dalam kerja-kerja kegelapan. Yaitu segala yang jahat dan mengambil keputusan untuk menjadi terang bagi dunia. Paulus juga memberikan amaran kepada kita dalam suratnya kepada Timotius. Dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 5, Paulus berkata bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, waktu sekarang ini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Waktu sekarang adalah hari-hari terakhir. Dari pernyataan Paulus ini, manusia akan kehilangan kasih. Mereka suka bermusuh sesama mereka, malah permusuhan itu berlaku di dalam keluarga. Bukan saja itu,
kejahatan itu boleh masuk dan boleh terjadi di dalam gereja seperti yang kita tahu, seperti kemunafikan. Nah, kita boleh saja beribadah dalam satu gereja. Kita boleh saja melayani satu sama lain. Tetapi jangan heran kalau masih ada kebencian satu sama lain. Jangan heran kalau kita masih lagi ada kita memfitnah satu sama lain ataupun memburukkan orang lain. Sebab apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa hari-hari terakhir ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ini adalah ujian-ujian yang akan kita alami. Ini adalah keadaan-keadaan yang kita alami. Dan Paulus memberikan nasihat supaya jauhilah semua itu. Jauhilah semua itu. Bagaimana? Nah, sekali lagi dikatakan bahwa kita harus bangun dari tidur. Yesus membangunkan murid-muridnya supaya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jagalah sebab kita tidak tahu bila waktunya Tuhan Yesus akan datang. Berjaga-jagalah terhadap dosa. Segala tingkah laku kita, segala pemikiran kita, apa yang dalam hati kita harus berjaga-jaga. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Jadi kita juga diminta supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan minggu lepas sudah kita belajar supaya kasihi sesama. Lakukanlah itu dengan adanya kasih Kristus dalam diri kita, maka kejahatan akan dilenyapkan dalam diri kita. Apalagi kita harus bertekun dalam iman dan senantiasa menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Karena waktu sekarang adalah waktu yang sangat-sangat mendesak, saudara-saudari. Poin yang kedua, mengapa kita harus melakukan hal ini? Karena kita adalah alat kebenaran. Yesus adalah kebenaran dan Yesus ada di dalam kita. Oleh demikian, kita harus melakukan apa yang benar. Amin. Kita harus melakukan apa yang benar. Dalam Roma pasal 13 ayat 12b hingga 14 dikatakan bahwa oleh itu lucutkanlah segala kerja kegelapan dan kenakan kelengkapan senjata cahaya. Ikutlah tingkah laku yang wajar sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk. Jauhi noda dan percabulan. Singkirkan pergaduhan dan iri hati. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata dan jangan hidup mengikut sifat tabi'i untuk memuaskan hawa nafsu. Melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang saleh. Nah, untuk melakukan apa yang benar ataupun saleh, ada dua perkara yang harus dilakukan. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa pertama, Paulus meminta supaya kita melucutkan ataupun kita menanggalkan segala kerja kegelapan di dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan berdosa itu adalah perbuatan-perbuatan ataupun kerja-kerja kegelapan. Paulus memberikan contoh di ayat 13b dikatakan, jangan berpesta liar dan mabuk. Jauhi noda dan percabulan. Singkirkan pergaduhan dan iri hati. Nah, jangan berpesta liar dan kemabukan adalah suatu berpesta liar dan kemabukan ini adalah suatu yang menyeronokkan, yang membuat kita kehilangan pertimbangan tentang apa yang benar dan boleh saja kita kehilangan kesadaran dan kehilangan kawalan terhadap diri kita sehingga boleh membuat kita kepada dosa. Boleh membuat kita mengkirit kita kepada kerja-kerja kegelapan. Jadi jangan berpesta liar dan jangan ada kemabukan. Dan kemudian yang kedua, jauhi noda dan percabulan. Ini saudara termasuk keinginan hawa nafsu daging dan perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilarang dalam perintah yang ke-7 dalam hukum yang ke-10. Nah, ini termasuk segala pikiran kotor kita. Segala penampilan kita yang ada unsur-unsur luca, tutur kata, apalagi kita membaca buku-buku. Sekarang ini kita sangat terbuka dengan laman sosial, kita sangat terbuka dengan
secara global dan kita boleh sejak masuk kemana-mana sehingga akan boleh mempengaruhi pikiran kita. Apa saja bentuk-bentuk yang berbentuk luca, sesuatu yang kotor, nyanyian yang mempunyai unsur-unsur luca, tarian yang mempunyai unsur-unsur luca, video, gambar luca, segala macam kan yang membawa kita kepada kenajisan dan apa juga sangkatan dengannya merupakan tindakan-tindakan yang harus kita sebagai orang-orang percaya jauhkan. Kemudian Paulus yang mengatakan singkirkan pergaduhan dan iri hati. Pergaduhan dan iri hati ialah roh yang mahu menguasai orang lain, mahu mengawal orang lain agar dia tunduk kepadanya. Dan pergaduhan dan iri hati boleh menimbulkan perpecahan di dalam gereja. Dan itu yang terjadi juga kepada jemaah di Roma, di mana ada satu perselisihan, timbul iri hati antara jemaah orang Yahudi dan juga jemaah orang bukan Yahudi, di mana jemaah orang Yahudi semakin menonjol dibandingkan dengan jemaah orang Yahudi, dan di situ ada kedengkian antara sama lain. Dan Paulus menyatakan bahwa singkirkan pergaduhan, singkirkan segala iri hati, dan dia mau bersatu. Jadi itu yang diperlukan di dalam gereja Tuhan, yaitu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Iri hati membuat kita tidak fokus kepada tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita karena kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana menjatuhkan orang lain. Sebab setiap kita ini saudara-saudari ada potensi dan tujuan yang besar Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita yang orang lain tidak punyai. Jadi kita tidak perlu iri terhadap apa yang dipunyai oleh orang lain. Sebab itu bukan milik kita. Kita ada peranan kita masing-masing di dalam pekerjaan Tuhan. Seperti yang kita sudah belajar sebelumnya bahwa setiap kita mempunyai kurnia-kurnia masing-masing dan tujuannya adalah untuk menguatkan tubuh Kristus. Nah, ketiga perkara tadi, contoh yang diberikan oleh Paulus ini adalah kerja kegelapan, adalah contoh kerja kegelapan yang mana iblis adalah bapaknya. Iblis adalah sumber daripada semua itu. Jadi saudara-saudari, kita harus lucutkan, kita harus tanggalkan segala kerja kegelapan ini dan hiduplah dengan wajar, dengan melakukan apa yang benar. Hal yang kedua yang harus kita lakukan dalam melakukan apa yang benar ataupun apa yang saleh adalah kenakan senjata kelengkapan, senjata cahaya. Ayat 14 memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai kelengkapan senjata kita. Image ini saudara, image ini memperlihatkan bahwa sekarang ini kita berada di dalam peperangan. Oke? Kita sekarang di akhir-akhir ini, di waktu-waktu sekarang ini, kita berada di dalam peperangan ataupun kita berada di dalam satu konflik, kan? Konflik. Dan peperangan ini bukanlah melawan sesama manusia. Tetapi kita sebagai manusia bersatu dalam peperangan untuk melawan musuh yang sama. Nah, siapakah musuh kita? Siapakah musuh kita? Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan bahwa sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging. Maksudnya kita berlawan ini bukanlah sesama kita manusia, kan? Tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya dan tentera roh iblis di udara. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita bukanlah sesama kita. Sebagai orang Kristen, kita jangan pernah membuat pertimbangan bahwa orang lain atau sesama kita sebagai musuh kita. Tidak kira sesakit atau sepahit apapun pengalaman yang kita ada dengan orang lain, jangan kita menganggap mereka adalah musuh kita. Sebab musuh kita bukanlah sesama kita, tapi musuh kita adalah iblis yang bekerja di sebalik segala yang jahat ini. Malahan kita sebagai sesama kita manusia, okay, terutamanya kita sebagai orang-orang percaya, kita bersatu melawan kuasa yang mengikat kita,
melawan kuasa yang memperhambakan kita, melawan kuasa yang memisahkan kita daripada kasih Kristus, yang memisahkan hubungan sesama kita, yaitu kuasa kegelapan. Inilah musuh kita, saudara-saudari. Jadi kita harus mengenakan Yesus sebagai senjata Allah, adalah hidup lama kita harus ditanggalkan dan membenarkan Yesus memerintah hidup kita. Kita harus bersatu dan tinggal di dalam Kristus sehingga kita hidup selaras, segambar dengan karakter Yesus, segambar dengan sifat-sifat Yesus. Kita mentaati perintah-perintahnya dan menjadi seperti Dia sehingga corak kehidupan kita itu sama seperti Yesus Kristus. Nah, karakter Yesus terlihat melalui buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah karakter yang kita mau letakkan di dalam kehidupan kita. Kita mau pasang, kan? Kita mau pakai, kan? Kita mau pakai Kristus di dalam diri kita supaya orang lain melihat kasih, supaya orang lain melihat sukacita, supaya orang melihat damai sejahtera, supaya orang melihat kesabaran, ketekunan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya yakin apabila kita dapat mengenakan semua ini dalam hidup kita, maka kita dapat melakukan apa yang saleh, apa yang benar, supaya kita boleh menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Dengan demikian Yesus dimuliakan dan Injilnya, Injil damai sejahteranya dapat diberitakan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Jadi saudara-saudari, hari ini kita harus lakukan, yaitu kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, khususnya dalam hal mengasihi. Sebab ini adalah waktu yang sangat mendesak. Waktu sekarang adalah waktu yang sangat mendesak. Yesus tidak lama lagi datang. Dan kalau Anda saat ini masih tidur secara rohani, bangkitkan roh saudara-saudari. Inilah waktunya untuk Anda bangun daripada tidur rohani Anda. Usahakan bertekunan dalam doa, bertekunan dalam berkomitmen dalam setiap persekutuan-persekutuan orang-orang percaya. Ikutlah kelompok sel, ikutlah ibadah kita, dan apa juga pertemuan-pertemuan orang-orang percaya. Jangan lepaskan peluang itu, sebab dengan demikian saudara-saudari, kita dapat membangunkan diri kita daripada tidur rohani. Senantiasalah memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Nah, kalau Anda masih lagi bergelombang dengan dosa, ini adalah keputusan untuk Anda. Untuk Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus, kembali kepadanya. Sebab inilah kesempatan. Jangan nanti kita masih santai-santai, nantilah bertaubat, kan nantilah kembali kepada Yesus, masih banyak waktu lagi. Saudara-saudari, sekaranglah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan semua hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita tahu bahwa Yesus datang mungkin tidak lama lagi selepas kita ibadah ini dia datang. Nah, kalau selepas kita ibadah ini dia datang sudah, tapi sekarang dia datang, tidak ada lagi kesempatan untuk kita menerima penyelamatan daripada Tuhan. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya untuk kita menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan janganlah kita santai-santai, janganlah kita acuh tak acuh akan kebenarannya, ragu-ragu kepada Tuhan. Tapi sekaranglah waktunya saudara-saudari untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Anda yang mungkin lagi masih hidup di dalam kemabukan dan masih lagi ada kebencian kepada sesama lain, selesaikan sekarang. Inilah waktunya untuk Anda selesaikan. Tidak lagi selepas ini, ataupun tidak lagi hari esok, ataupun akan datang, tidak ada lagi. Sebab saat ini saudara-saudari, waktu ini, hari ini adalah waktu yang sangat-sangat mendesak bagi kita. Sebab kalau Tuhan Yesus sudah datang, tidak ada kesempatan sudah bagi kita untuk diampuni. Sebab Yesus datang nanti yang kedua kali ini bukan lagi untuk mengampuni kita, bukan lagi untuk melayani kita, tetapi dia datang untuk menghakimi setiap kita.
Amin. Dia akan datang untuk menghakimi setiap kita. Ini kesempatan untuk kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, menjadi terang bagi Yesus Kristus. Nah, bagi Anda yang belum lagi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudari, jangan tangguh-tangguh. Inilah kesempatan bagi Anda membuat keputusan. Kan? Sebab di dunia ini, kan, keselamatan jiwa kita dan kehidupan yang kekal ini hanya boleh diperolehi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya boleh diperolehi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang beroleh kehidupan yang kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat tinggal di rumahnya Bapa di surga, kalau tidak melalui saya." Kalau tidak melalui Yesus Kristus, Yesus katakan. Jadi saudara, saya mau Anda hari ini terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengikut Tuhan Yesus Kristus, dorongan saya ialah berjaga-jagalah. Berdoalah. Seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, pemikiran kita, berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itulah sebabnya kehidupan kita ini senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa menyelidiki hati kita, apakah yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ubahkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudari. Amin. Jadi saudara-saudari, mari kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau menjadi terang dan garam bagi Tuhan, supaya nama Yesus Kristus dimuliakan, ditinggikan, supaya Injil kerajaannya disebarkan kepada bangsa-bangsa. Amin. Nah, bagi Anda yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, ataupun Anda yang menyerahkan hidup Anda kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mau berdoa untuk Anda. Dan Anda boleh saat ini, mungkin ada di antara Anda yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oke, kita respon kepada apa yang host kami paparkan di chat room kita. Di situ ada satu, dia postkan kepada kita, "Saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Anda klik butang itu, kita akan follow up kepada Anda. Nah, saya mau berdoa kepada Anda yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ataupun menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ikut saya berdoa. Bapa di surga, saya berterima kasih karena melalui anak-Mu Yesus Kristus saya diampuni. Saya mengakui saya telah berdosa terhadap Engkau. Dan hari ini saya mengambil keputusan untuk menanggalkan segala kejahatan di dalam diri saya dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya mau berdoa untuk setiap kita di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita. Tanda kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa, inilah jemaah-jemaah-Mu. Inilah umat-Mu. Inilah gereja-Mu. Sementara kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya apapun keadaan dan situasi yang kami alami, kiranya kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tetap berpegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu ya Tuhan, menantikan Engkau hadir, Engkau datang saat ini. Datanglah ya Tuhan, datanglah Tuhan. Kami menantikan Engkau datang kepada kami. Berkati Bapa semua jemaah-jemaah-Mu ya Tuhan. Urapi mereka Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya di dalam mereka berhadapan dengan kekhawatiran, di dalam mereka berhadapan dengan ketakutan, di dalam mereka berhadapan dengan bermacam-macam kebimbangan, Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kekuatan, memberikan mereka kuasa untuk mengatasi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, lindungi jemaat-Mu ya Tuhan, supaya iman kami tetap kepada Yesus Kristus
apapun yang terjadi, apapun penderitaan yang kami alami, kami tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sampai Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, bantulah kami Tuhan untuk melakukan hal ini, yaitu mengasihi sama kami dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari syurga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat sila berdiri dan terima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.